kabar saudaraku? Insya Allah kita hari ini bahagia dan menguatkan kebahagiaan itu dengan lebih baik. Terlebih pada hari ini kita sedang merayakan Idul Fitri bertepatan dengan 1 Syawal 1443 Hijriah. Saudaraku, Idul Fitri tentu memiliki makna yang luar biasa bagi kita karena ini menjadi bagian yang tidak bisa dilepaskan dari prosesi ibadah yang kita jalani selama bulan Ramadan. Kita menjalani puasa, kita melakukan berbagai ibadah yang lainnya seperti membaca, mengkaji, memahami Al-Quran, pun juga melakukan sholat malam, dan juga kita warnai dengan berbagai kegiatan kepedulian kita, bersedekah, berzakat, dan itu semua adalah menjadi bagian penting proses belajar diri kita untuk menuju pada manusia yang bertakwa. Ini bagian dari prosesi kita menuju Idul Fitri. Tentu menjadi penting bagi kita untuk memahami apa sejatinya Idul Fitri itu. Kita sebagai manusia tentu harus memiliki kesadaran bahwa Idul Fitri itu adalah kembali pada fitrah. Fitrah manusia sejatinya adalah makhluk ruhaniyah. Di dalam diri kita ini ada 5 ketenagaan, yaitu ruh, rasa, hati, akal, dan nafsu. Nah, 5 ketenagaan inilah mestinya harus bisa kita sadari, bahkan kita berdayakan untuk bisa menegakkan fitrahnya itu. Sehingga layaklah kita merayakan Idul Fitri ini, bahwa kita sebagai manusia-manusia yang setelah sekian lama menjalani proses ibadah itu layak kembali pada fitrah kita. Fitrahnya ruh adalah cinta mesra pada Allah untuk memenuhi panggilannya, sehingga bila mana ruh ini kita ajak untuk menjalankan prosesi ibadah itu menjadi senang, nyaman, tidak entar-entar. Itulah menandai bahwa fitrah ruh kita penuhi. Fitrahnya rasa tentu berkaitan dengan bagaimana kita mendaya manfaatkan potensi kepedulian kita, kasih sayang kita terhadap sesama. Kita wujudkan dengan memberikan perhatian itu melalui proses kita berinfak, bersedekah, dan seluruh kepedulian ini kita tunjukkan semata-mata bagian dari proses kita untuk memberikan penghargaan tertinggi pada manusia. Itulah sebuah kekuatan di mana rasa bisa kita kembalikan pada fitrahnya. Hati fitrahnya tentu menjadikan kelapangan, di mana hati ini kita dorong untuk senantiasa ikhlas menerima berbagai ujian, berbagai kejadian, ketetapan Allah yang kita dapatkan. Dengan begitu hati yang lapang ini menyadarkan diri kita bahwa hanyalah Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Lebih dari itu tentu hati kita menjadi jauh dari penyakit hati seperti angkuh, iri, dengki, sombong, ujub, pamer, riak, dan sebagainya itu. Dengan demikian kekuatan hati ini betul-betul memiliki sebuah dasar yang kokoh untuk menjalani seluruh prosesi kita beribadah dan bermuamalah, sehingga pada akhirnya ini menjadi bagian dari kekuatan akhlak karimah kita. Akal kita ajak lebih mudah untuk mengkaji sesuatu yang bermanfaat bagi hidup ini. Akal kita berpikir sangat positif, dan kita biasakan berpikir positif itu semata-mata agar kita bisa mendapatkan petunjuk hidayah Allah melalui ayat-ayatnya, ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran maupun ayat-ayat yang bisa kita baca yang tersebar di alam semesta ini. Yang terakhir, nafsu fitrahnya adalah dikendalikan. Dengan pengendalian nafsu yang baik itulah maka kekuatan harga diri kita itu akan sangat luar biasa, layak sebagai manusia. Karena nafsu pada akhirnya menjadi patuh berketaatan. Nafsu tidak menjajah ruh, nafsu tidak menjajah rasa, nafsu tidak menjajah kalbu atau hati, nafsu tidak menjajah akal. Sehingga kita layak menjadi orang-orang atau manusia-manusia yang disebut kembali pada fitrah itu. Saudaraku, marilah terus kita kuatkan ini. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Allahu Akbar walillahil hamd, la haula wala quwata illa billahil azim.